Ini video cepat yang dibuat untuk kebutuhan respon. Saya akan berusaha jawab beberapa loncatan-loncatan tipis yang dilakukan Kiai Imad untuk kabur dari Mahalun Niza. Ya nggak tahu kenapa gitu, Kiai Imad kok kayak membuat ini jadi polemik gitu. Oke, tak apa. Saya mulai dari Abu Marwan terlebih dahulu. Sebenarnya bukan saya yang mengatakan Abu Marwan itu Alawi, atau lebih tepatnya Alu Abi Alwi, komunitas Abi Alwi. Tapi Al-Janadi sendiri dalam kitab Al-Suluk. Jadi informasi paling awal dan yang paling tua tentang Abu Marwan itu Al-Janadi yang wafat pada tahun 732 Hijriah. Ini manuskripnya. Abu Marwan Lakoban, ini julukan ya. Wasmuhu Ali bin Ahmad bin Salim bin Muhammad bin Ali. Namanya Ali bin Ahmad bin Salim bin Muhammad bin Ali. Ila anqal wa huwa awwalu man tasawwafa min baiti Abi Alwi. Dia adalah orang pertama yang bertasawuf dalam famili Abu Alwi. Kemudian Al-Jannah disusul dengan menyebutkan famili Abu Alwi dari klan Ba'alawi. Totalnya jadi ada 8. Syakul kalamnya jelas, Abu Marwan itu kan famili Abu Alwi, yang berarti masih saudaranya Bajadid, atau dia itu bagian dari Ba'alawi jika dilihat dari kodiahnya ke belakang. Kenapa saya menyebut Abu Marwan sebagai Ba'alawi? Ya ada satu motivasi untuk mengukur seberapa konsisten Kiai Imad pada sumber sezaman. Sekali lagi sumber sezaman. Itu aja. Ternyata benar, Kiai Imad tahu kalau Abu Marwan itu bukanlah famili Abu Alwi. Itu cuma trivial saja kok, tebak-tebakan kecil. Kenapa akhirnya saya sepakat dengan Kiai Imad? Ya karena kami memakai paling tidak 6 tarojim yang membicarakan nama Abu Marwan, dan terkonfirmasi Abu Marwan bukanlah Ba'alawi. Secara berurutan, kitab itu adalah Tufatul Zaman karya Al-Hadal, Al-Burqatul Musyiqah karya Ali Asakran, Tarikh Hadrumaut karya Syambal, Qiladatun Nahar karya Mahramah, Juhudu Fuqaha Hadramaut karya Pak Azib. Waktu beliau menjawab siapa Abu Marwan itu, dari sini saya menemukan dua ketidakseriusan dari Kiai Imad. Untuk Ba'alawi, beliau menagih sumber sezaman dan bukan dari Ba'alawi. Tapi untuk Abu Marwan, ternyata beliau mengingkari metodologinya sendiri. Pertama, semua kitab yang Kiai Imaduddin dan saya pakai untuk melacak siapa itu Abu Marwan, apakah ia benar Ba'alawi atau bukan, ternyata bukanlah kitab sezaman dengan Abu Marwan, atau minimal bukan sezaman dengan Al-Janadi yang mengatakan dia adalah Abi Alwi. Silakan cek semua kitab yang saya sebutkan tadi dan lihat tahun berapa dia diproduksi. Kedua, Kiai Imad sering menolak sumber dari internal Ba'alawi atau paling tidak ditahqiq oleh Ba'alawi. Tapi mari kita lihat referensinya yang dipakai untuk melacak Abu Marwan. Tufatul Zaman karya Al-Hadal ditahqiq oleh Ba'alawi. Namanya Abdullah Muhammad Al-Habsyi. Kenapa saya tahu Kiai Imad memakai tahqiqan Ba'alawi? Pada tulisan Qafadis Nasab Ba'alawi, Kiai Imad mengutip kitab itu yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Irsyad di Sona'a. Juz dan halamannya sama persis seperti versi tahqiqan Ba'alawi. Kemudian Al-Burqatul Musyiqah, dia tidak hanya ditahqiq oleh Ba'alawi ya, tapi ditulis oleh Ba'alawi itu sendiri. Tarikh Hadramut karya Syambal ditahqiq pula oleh Abdullah Muhammad Ba'alawi. Qiladatun Nahar karya Mahramah, ini satu-satunya kitab yang tidak ditahqiq oleh Ba'alawi, tapi dari kalangan masyayikh, namanya Abu Jum'ah. Ya memang bukan dari Ba'alawi, tapi kan ini ditulis oleh seseorang yang wafat pada tahun 947 Hijriah, sekitar 200 tahun lebih dari Al-Janadi atau 300 tahun jaraknya dari Abu Marwan. Kemana yang kemarin bilang kitab sezaman? Terus di mana orang yang tak percaya dengan tahqiqan Ba'alawi? Dari sini sebenarnya kita bisa belajar bahwa untuk melacak orang di masa lalu, jika belum mendapatkan bukti yang cukup dari sumber sezaman, paling tidak kita bisa memakai sumber sekunder dari abad belakangan, minimal paling mendekati dengan peristiwa itulah. Tentu saja harus dari pendapat pakar, bukan sembarang orang. Tinggal dikomparasi dengan lebih banyak kitab, biar kita tahu seberapa akurat informasi historisnya. Dari Qiladatun Nahar karya Mahramah yang ditahqiq oleh masyayikh non Ba'alawi bernama Abu Jum'ah, itu kitab yang mengantarkan saya kepada manuskrip Al-Jawharus Safaf. Kitab Mahramah ini termasuk karya Al-Hadal yang ditahqiq oleh Ba'alawi tadi, adalah kitab yang sama yang dipakai Kiai Imad untuk melacak Abu Marwan yang ternyata berkabilah Bah Marwan. Akurat nggak informasi dari Bah Khotib ini? Ternyata saya dan Kiai Imad tahu tentang kebenaran Bah Marwan salah satunya dari kitab ini. Ya paling tidak itu tebakan saya. Tepat di sini kita belajar lagi. Kitab itu kadangkali punya iltibasnya sendiri. Seperti saya yang terburu-buru menyebutkan kalau Al-Jawharus Safaf itu ditulis oleh seseorang yang wafat pada tahun 724 Hijriah. Ya betul, saya memang belum membaca banyak halaman manuskripnya, baru awal-awal saja. Ternyata setelah saya baca-baca lagi, sangat masuk akal jika ditulis pada tahun 855 Hijriah, seperti yang Kiai Imad sampaikan. Sekadar contoh, Al-Khatib mengisahkan tokoh bernama Muhammad bin Hasan Ba'alawi di dalam Al-Jawharus Safaf. Ia sebut sebagai orang yang saleh, punya zauk yang bagus dalam membaca Al-Quran, namanya Muhammad bin Hasan,
dan ia wafat pada 778 Hijriah. Mana mungkin orang yang wafat pada tahun 724 bisa memberikan biografi singkat tentang orang yang wafatnya tahun 778 Hijriah. Al-Jawharus Safaf ini sering dikutip oleh Bang Makramah. Kemudian saya itu melacaknya dari Fihrisul Makhtutat. Ternyata ada lebih dari 3 Al-Jawharus Safaf. Namun yang sesuai dengan redaksi Bang Makramah cuma satu, yaitu yang ditulis oleh Al-Khatib. 2 manuskrip ada di Tarim, dimiliki perpustakaan pribadi Ahmad Alatas Ba'alawi, tapi bukan di Haridoh ya, tapi Khuraidoh. Inilah yang saya miliki. Kemudian 1 manuskrip di Kuwait diambil dari Maktabah Al-Ahqaf dengan nomor indeks 242 dan 2037. Awal saya kira Al-Khatib, penulis kitab ini, wafat pada tahun 714. Hal ini merujuk Al-Khazraji dalam Al-Uqud Al-Lu'lu'iyah yang menyebutkan peristiwa pada tahun 714. Di tahun ini, orang yang umurnya 100 tahun, namanya Abdurrahman Al-Hadrami, diinformasikan meninggal. Kemudian pada Hadiyatul Arifin halaman 526, orang yang sama disebutkan memiliki kitab berjudul Al-Jawharus Safaf. Dan saya melacak lagi pada Mu'jamul Mu'allifin karya Kahala pada halaman 113, orang yang sama diinformasikan pula memiliki kitab berjudul Al-Jawharus Safaf. 2 informasi ini mengatakan Al-Khatib menulis Al-Jawharus Safaf dan wafat pada tahun 724 Hijriah. Ternyata apa yang disampaikan Al-Khazraji ini benar. Hanya saja Ismail Pasha melakukan kekeliruan. Dikiranya Abdurrahman yang ditulis Al-Khazraji adalah penulis Al-Jawharus Safaf, padahal tidak. Kekeliruan ini lantas diikuti oleh Kahala. Padahal Abdurrahman yang menulis Jawharus Safaf dan Abdurrahman yang dikisahkan oleh Al-Khazraji adalah 2 orang yang berbeda. Lantas kekeliruan itu saya tangkap tanpa membaca manuskripnya lebih banyak. Saya taslim dengan Kiai Imad jika Al-Khatib wafat pada tahun 855 Hijriah. Tapi saya itu penasaran dari mana Kiai Imad mengetahui Al-Khatib wafat pada tahun 855. Terima kasih kepada beliau karena telah memberi clue, yaitu kala beliau mengatakan selain Al-Jawharus Safaf, Al-Khatib menulis kitab berjudul Al-Barokhin Al-Musyriqah. Minimal lewat clue tersebut, saya menebak ada 3 kitab yang Kiai Imad pakai untuk mengetahui tahun wafatnya Al-Khatib. Pertama, Tarikhus Syu'ara Al-Hadramiyin karya Abdul Asgaf. Kedua, Tarikh Hadramaut karya Al-Hamid. Ketiga, Masadirul Fikr Al-Islami fil Yaman karya Abdullah Al-Habsyi. Waduh, kok kitabnya Ba'alawi semua dan kok kitabnya muda-muda semua. Kemana itu yang kemarin-kemarin minta sumber sezaman dan harus bukan dari Ba'alawi? Tapi ini cuma tebakan saja sih. Dan saya tidak akan membuang manuskrip itu ya kawan-kawan, karena siapa tahu bisa jadi kunci. Saya masih menunggu manuskrip dari Kuwait dan satunya lagi untuk saya komparasi saja. Dan inilah manuskrip Al-Jawharus Safaf dari Yaman, dari perpustakaan pribadi Ahmad Alatas di Khuraidah. Pada Hikayatul Ula, ia menyebutkan silsilah Ali Khaliq Qasam yang datuknya bernama Ubaidillah. Sekali lagi Ubaidillah. Qala al-muallif, Al-Khatib penulis kitab ini berkata, Sami'tu Syekh Al-Saleh Al-Wali Muhammad bin Hasan Al-Mu'allim Abi Alwi. Aku mendengar dari tuan yang saleh, wali Allah bernama Muhammad bin Hasan, guru tua yang punya julukan Abu Alawi, wa ghairuhu minathiqat, dan aku dengar juga dari orang-orang yang bisa dipercaya. Yaqulu, Muhammad bin Hasan Ba'alawi ini berkata, kana Syekhul Kabir Al-Arif Bahrul Ulum wal Ma'arif wa Matlaul Anwar ila anqal Ali bin Alwi Khaliq Qasam bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Ubaidillah. Sekali lagi Ubaidillah. Nah, sebelum bahas redaksi Jawharus Safaf ini lebih dalam, kita ulang tesis Kiai Imad. Benarkah Ali As-Sakran adalah orang pertama yang menyebutkan Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir? Saya jawab, tidak. Pada halaman 147 hingga 149, As-Sakran mengutip sebuah syair. Di dalam syair itu disebutkan silsilah keluarga As-Sakran sampai Siti Fatimah dan ayahnya Alwi yang beruntung namanya Ubaid dan sudah ditashir. Kenapa kok jadi Ubaid bukan Ubaidillah? Ya, bagi yang pernah ngaji balago dan syair pasti tahu yang namanya Durrat Syair. Ya, cari saja di Google penjelasannya ya. Puisi ini dikarang oleh Jamaluddin Muhammad Gusayir Al-Hadrami. Gak jelas dia ini siapa, ulama beneran atau bukan. Tapi yang pasti As-Sakran yang juga seorang muhadis kalau nggak salah melabelinya sebagai Al-Faqih dan Al-Alamah. Ingat sama Gus Arya yang ditelepon seseorang kemudian melabeli Kiai Imaduddin sebagai ahli nasab? Atau kalian semualah yang mengira tesis Kiai Imad itu ilmiah? Tapi saya belum pernah mendapati tesis itu diajukan dalam sidang akademik. Jika Anda semua mudah percaya dengan hal itu, apakah Anda susah percaya pada kepakaran As-Sakran kalau menyebut Jamaluddin Gusayir Al-Hadrami sebagai pakar fikih dan orang yang sangat alim? Dari syair ini, sembari mengambil penguat dari keterangan Al-Janadi dan Al-Iwaji, As-Sakran memberikan tesis bahwa Ubaid inilah yang disebut dengan Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir
ayah dari Alwi yang menjadi puncak dari seluruh klan Ba'alawi. Seharusnya tesis yang benar itu begini, As-Sakran adalah orang pertama yang memberikan penjelasan kenapa Abdullah menjadi Ubaidillah. Menurut opini As-Sakran, alasan ketawaduan yang membuat namanya ditaskir dari Abdullah menjadi Ubaidillah. Jadi sebenarnya bukan As-Sakran yang memulainya. Apakah Jamaluddin Qushair tadi membuat puisi dan menyebut Ubaid untuk membual dan punya motivasi pujian yang tidak faktual? Bisa iya dan bisa tidak. Ada satu informasi penting di sini. Al-Burqatul Musyriqah itu bukan kitab bergenre nasab ya kawan-kawan. Jelas, jika Anda membacanya min awalihi ila akhirihi, ini sebenarnya kitab tasawuf, bukan kitab nasab. Memang di dalamnya ada beberapa silsilah, tapi sebenarnya ditulis untuk pelengkap, hanya untuk menggenapi riwayat ketasawufan keluarga Ba'alawi lah. Nambah satu keheranan saya kepada Kiai Imad. Beliau kan sejak awal ngotot harus kitab nasab untuk mencari silsilah seseorang. Tapi kenapa kitab tasawuf beliau pakai untuk memvalidasi bahwa Ubaidillah disebut kali pertama oleh As-Sakran. Bahkan Kiai Imad pernah bilang kalau Ibnu Hajar itu bukan ahli nasab. Padahal namanya itu masuk dalam direktori ulama nasab pada Tabaqatun Nasabin. Tapi sebenarnya pelacakan historis itu memang harus begini, lintas disiplin gitu. Tidak harus memakai satu sumber tunggal dari satu genre saja, seperti satu genre kitab nasab misal. Oke, kita lanjut. Bagaimana jika saya bisa membuktikan nama Ubaidillah itu tidak dimulai dari As-Sakran? Sebelumnya udah kita kantongi informasi bahwa Ubaid yang menurut Syekhul Kalamnya adalah Ubaidillah disebutkan kali pertama oleh Jamaluddin. Artinya jauh sebelum As-Sakran lahir, nama ini sudah dikenal untuk Abdullah bin Ahmad al-Muhajir. Bahkan mungkin sebelum Jamaluddin ini lahir. Abdullah dan Ubaidillah ternyata adalah orang yang sama. Seberapa akurat hipotesa ini? Saya mengusulkan Daul Ulami karya As-Sakhawi. Dia adalah ulama sezaman dengan As-Sakran dan menulis Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Bahkan bisa dibilang Sakhawi ini lebih muda dari As-Sakran. Dan tolong simak teori Kiai Imad tentang redaksi As-Sakhawi. Karena As-Sakhawi adalah ulama belakangan dan lebih muda dari As-Sakran, maka menurut Kiai Imaduddin, informasi di kitabnya Sakhawi tentang Ubaidillah itu pasti merujuk kepada As-Sakran. Pasti menukil As-Sakran. Halaman 23, kemungkinan besar Sakhawi menukil As-Sakran. Kemudian halaman 49, silsilah Sakhawi bermuara pada As-Sakran. Tanpa sekalipun Kiai Imad menyebutkan adillahnya, beliau sudah membuat kesimpulan seperti ini tanpa ada dasar. Barulah pada halaman 70 ada sedikit argumen. Kaidahnya, kitab Sakhawi harus sama dengan periwayatan sejarah dan nasab dengan kitab sebelumnya. Kecuali pemikiran, ia boleh berbeda dengan abad sebelumnya. Tapi soal riwayat tentang sejarah dan nasab, harus ada referensi kitab sebelumnya dan tidak boleh berbeda. Jika berbeda tanpa sanad, ia tertolak secara ilmiah. Sedangkan kitab abad 5 hingga abad ke-9 Hijriah menyatakan Ahmad bin Isa tidak punya anak bernama Ubaidillah. Tolong sampaikan rasa penasaran ini kepada Kiai Imad. Selama 260 tahun tidak ada informasi tentang anak Ahmad al-Muhajir kecuali Muhammad. Dari isnad mana Asy-Syajara al-Barakah mengambil riwayat kalau anaknya Ahmad al-Muhajir ada 3, Muhammad, Husain, dan Ali. Husain dan Ali ini muncul dari mana? Riwayat siapa? Kitabnya apa? Pernahkah Kiai Imad menjelaskan itu? Saya tidak tahu. Saat mengisbatkan putri Rasulullah bernama Siti Fatimah, Kiai Imad memakai Sahih Bukhari. Kapan Sahih Bukhari selesai? Yaitu abad ketiga. Di mana tadi yang katanya harus sumber sezaman? Imam Bukhari mengutip dari kitab apa? Imam Bukhari ahli nasab atau tidak? Kiai Imad memakai metodologi apa untuk kali ini? Kayak gitu itu Kiai Imad. Untuk orang lain dia pakai birokrasi yang rumit dan harus maktuk ilmiah. Tapi untuk dirinya sendiri, gak ada riwayat 200 tahun lebih, asalkan itu membatalkan Ba'alawi, ya dipakai saja. Lanjut, dan inilah jawaban saya. Silakan lihat. Beginilah cara peneliti humanis menelaah informasi historis dari Sakhawi. Dalam Daul Ulami juz 5 halaman 59, Sakhawi mengisahkan seseorang bernama Abdullah bin Muhammad yang silsilahnya sampai Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Sekali lagi Ubaidillah. Ini juz yang paling awal ya. Mari kita fokuskan dulu pada informasi historis yang Sakhawi sampaikan. Qala innahu rohala fit thalabi. Abdullah, keturunan Ubaidillah ini berkata kalau dia melakukan perjalanan ilmu. Redaksi qala innahu rohala yang artinya dia berkata kalau belajar ini dan itu seolah-olah disampaikan Abdullah kepada Sakhawi secara langsung. Tapi ini masih kemungkinan ya. Coba kita cari apakah benar demikian. Faqara'at tanbih wal minhaj wal hawi. Dari belajar kitab tanbih, kitab minhaj dan kitab al-hawi. Summa tawajjaha lil haji fi sanati 21 ba'da ru'yatihi an-nabiyya fil manhami. Abdullah,
keturunan Ubaidillah tadi, pergi haji pada tahun 821 Hijriah setelah sebelumnya bertemu Nabi di dalam mimpi. Kemudian ia tinggal di Madinah, lantas kembali lagi ke Makkah pada tahun 846 Hijriah. Kemudian kembali lagi ke Madinah dan menetap di sana, tidak keluyuran kecuali ziarah ke makam Kanjeng Nabi. Kakinya pernah sakit sampai ia wafat di Madinah pada tahun 886 Hijriah. Jadi sekitar 65 tahun Abdullah ini hidup bolak-balik antara Mekah dan Madinah sejak 821 Hijriah tanpa sekalipun ada informasi dia kembali ke Yaman. Dari kisah ini bisa kita ambil dua informasi penting begini. Pertama, keturunan Ubaidillah ini yang bernama Abdullah pergi haji ke Mekah pada tahun 821 Hijriah. Dari komparasi sumber sezaman dan setelahnya, saya mendapati As-Sakran ini lahir pada tahun 818 Hijriah. Artinya, saat Abdullah keturunan Ubaidillah ini ke Mekah, As-Sakran itu baru umur 3 tahun. Sekali lagi, As-Sakran baru berumur 3 tahun. Tentu saja kitab Al-Burqatul Musyikah belum ada di kepalanya. Dan tidak mungkin Abdullah tadi dikasih tahu oleh As-Sakran kalau kakeknya itu bernama Ubaidillah saat As-Sakran makan nasi saja itu belum bisa. Singkatnya, sejak As-Sakran berumur 3 tahun, Abdullah tidak pernah ia jumpai lagi sampai akhir hayat karena berdomisili di Madinah dan berputar-putar antara Mekah dan Madinah selama 65 tahun. Demikian mafhum yang bisa kita ambil dari redaksi Sakhawi. Kedua, apakah Sakhawi pernah bertemu As-Sakran sehingga mengertifakan silsilah Abdullah tadi kepada Ubaidillah berdasarkan informasi As-Sakran? Pertanyaan ini untuk menjawab premis aneh Kiai Imad. Karena As-Sakran lahir lebih awal, maka Sakhawi yang lahir lebih belakangan pasti menukil dari As-Sakran. Saya ambil dari halaman awal banget. Pada juz 1 ada biografi singkat Sakhawi. Julukannya Al-Ghahiri, penunjuk untuk tempat kelahirannya yaitu Kairo di Mesir. Pendatang Haromen, Mekah, Madinah, banyak tempat ia kunjungi, tercatat pernah ke Aleppo, Damaskus, Baitul Maqdis, Palestina, dan lainnya. Secara geografis peredaran Sakhawi itu Madinah ke atas, tidak sampai ke bawah, apalagi ke Yaman. Ia produktif menulis, haji pada tahun 870 Hijriah dan mengedarkan tulisan di sana. Kembali lagi pada tahun 885 Hijriah, mengedarkan tulisan lagi tahun 886 Hijriah dan 887 Hijriah. Mukim di Madinah selama 3 bulan di tahun ini, haji lagi tahun 892 Hijriah, mengedarkan tulisan lagi tahun 893 dan 894. Kemudian haji lagi, ke Madinah lagi, ke Mekah lagi pada bulan Syawal sebentar, menulis beberapa dan wafat di Madinah tahun 902 Hijriah. Oke, Abdullah keturunan Ubaidillah tadi ke Mekah pada tahun 821 Hijriah dan wafat di Madinah pada tahun 886 Hijriah. Kemungkinannya sangat besar silsilah dan biografi Abdullah sampai ke Ubaidillah ditulis Sakhawi kala bertemu langsung, berhadapan-hadapan. Hal ini berdasarkan 3 kemungkinan, yaitu saat Sakhawi haji untuk kali pertama tahun 870 Hijriah, haji lagi pada tahun 885 Hijriah dan beredar di Haromen pada tahun 886 hingga 887 Hijriah. Dan belum ada satupun petunjuk yang bisa menopang teori Kiai Imad bahwa Sakhawi itu menukil As-Sakran karena Abdullah meninggalkannya pada umur 3 tahun dan belum pernah sekalipun ia temui setelah itu. Justru saat Abdullah ia tuliskan silsilahnya hingga Ubaidillah, sangatlah besar kemungkinannya silsilah itu bersumber dari Abdullah itu sendiri. Pada juz 6 setelah juz sebelumnya ya, pada halaman 91, Sakhawi bertemu seorang Ba'alawi bernama Umar bin Abdurrahman. Ya dipanggil Sakhawi sebagai Syarif, tentu saja artinya jelas, keturunan Rasul. Syarifun alawiyun yur'afu ka aslafihi bi Ba'alawi, seorang keturunan Rasul yang dikenal seperti leluhurnya dengan sebutan Ba'alawi. Dari sini sebenarnya kita sudah tahu ya kalau Ba'alawi itu sudah begitu dikenal di telinga orang Mekah, termasuk telinga Sakhawi itu sendiri. Dan inilah yang saya maksud dengan syukruh wastifadoh dari orang Yaman yang sampai ke Mekah tanpa Sakhawi harus ke Yaman terlebih dahulu untuk mengetahuinya. Dari redaksi Sakhawi, Umar Ba'alawi ini mengaku pernah belajar kepada Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus. Ia mengaji qaulul batik kepada Sakhawi, kemudian menuliskan ijazah qaulul batik untuk dirinya dan kepada Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus di Yaman. Jadi paling tidak ada 3 Ba'alawi yang sudah disebut oleh Sakhawi dan 2 diantaranya ditemui langsung. Kemudian pada juz 7 halaman 291, satu Ba'alawi dituliskan ikhtisarnya oleh Sakhawi, yaitu Muhammad bin Abdurrahman. Sakhawi memanggilnya dengan Syekh Ba'alawi. Muhammad Ba'alawi ini adalah menantu Abdullah yang Sakhawi tulis silsilah nasabnya sampai kepada Ubaidillah tadi. Juz ke-8, Sakhawi menulis seorang asal Hadramaut, namun bukan Syarif, namanya Muhammad bin Abdurrahman. Ia mondok kepada Sakhawi sekitar tahun 893 Hijriah. Inilah satu-satunya orang untuk kali pertama menyebutkan ahli As-Sakran kepada Sakhawi. Jadi Muhammad ini belajar ke Sakhawi di Mekah dengan bawa informasi begini, bahwa sebelumnya di Yaman dia belajar fikih kepada Abdullah Bafadal dan Abdullah Ad-Dawani, dan dia juga belajar raqaiq dari Syarif Ali bin Abi Bakar Ba'alawi atau yang saya indikasikan sebagai ahli As-Sakran. Muhammad belajar banyak dari Sakhawi, kemudian pulang ke Yaman. Saat di Yaman ia menulis surat kepada Sakhawi untuk diberikan ijazah. Kata Ba'ilaya, Muhammad sewaktu di Yaman menulis surat padaku, Sayyidina wa barakatana wa nuruna ila anqal wastajazani lahu wa li akhihi Ahmad walil fuqaha
Abdillah wa Abdurrahman ibn Syarif Ali As-Sakran Ba'alawi At-Tarimi. Muhammad meminta ijazah kepadaku untuk diberikan kepadanya dan beberapa tokoh fikih di sana. Di antaranya ialah Abdullah dan Abdurrahman. Kedua orang ini adalah anak dari Ali As-Sakran. Untuk kali pertama, nama Ali As-Sakran disebutkan oleh As-Sakhawi bukan untuk berkorespondensi, tapi disebut untuk menjelaskan kepada siapa yang memberi ijazah. Ternyata dia adalah dua anak Ali As-Sakran. Tapi apakah nama Ali As-Sakran tidak asing baginya? Sehingga Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir ia ketahui dari As-Sakran sebelumnya. Pada juz 4 halaman 304 hingga 305, Sakhawi menuliskan biografi Abdul Kabir bin Abdillah. Ia lahir tahun 794, asalnya Hadramaut, besar di sana dan berinteraksi dengan 4 tokoh besar Ba'alawi. Abdurrahman Ba'alawi, Abi Bakar As-Sakran, Umar Ba'alawi, dan Abi Hasan Ba'alawi. Dari sini kita ketahui kalau Ba'alawi itu sudah tidak asing di telinga penduduk Mekah termasuk Sakhawi. Abdul Kabir ini orang yang besar di Yaman bersama ayahnya Ali As-Sakran yang bernama Abu Bakar As-Sakran meninggalkan Yaman pada tahun 821 Hijriah ke Madinah. Pada tahun 827 Hijriah dia pindah ke Madinah. Kemudian kembali lagi ke Yaman, kembali lagi ke Mekah pada tahun 849 Hijriah. Menetap sekitar 3 tahun karena pada tahun 852 Hijriah waktu dia kembali ke Yaman, ia tak pernah kembali lagi ke Mekah atau ke Madinah hingga wafat pada tahun 869 Hijriah. Pada tahun 821 Hijriah, saat Abdul Qadir meninggalkan Yaman, usia As-Sakran itu masih 3 tahun. Masih ingat ya kalau Ali As-Sakran ini lahir pada tahun 818 Hijriah. Selama 3 tahun menetap di Mekah sejak tahun 849 hingga 852 Hijriah. Dan kemungkinan dia bertemu Sakhawi di waktu ini. Kenangan yang Abdul Kabir sampaikan kepada Sakhawi ternyata bukan Ali As-Sakran, tapi justru bapaknya, yaitu Abi Bakar As-Sakran. Hal ini punya dua mafhum penting. Saat Abdul Kabir bertemu As-Sakhawi, Ali As-Sakran itu belum menjadi tokoh penting. Bahkan saat kali pertama meninggalkan Yaman di Mekah, Ali As-Sakran itu baru balita. Dari telaah Dhaul Ulama, berangkat dari orang-orang Yaman dan Ba'alawi yang ditemui oleh As-Sakhawi, perkiraan Kiai Imad bahwa Sakhawi mencontek Al-Burqatul Musyikoh jelas tidak ada bukti faktualnya. Jika tidak ada argumen penyokong, tentu saja kita bisa sebut ini sebagai argumen yang omong kosong. Ya gimana lagi, mentang-mentang Sakhawi itu lebih muda, lantas di Gebiya Uya pasti merujuk dan menukil kepada Ali As-Sakran. Padahal satu petunjuk kalau Sakhawi menukil As-Sakran pun tidak pernah dihadirkan Kiai Imad sama sekali. Kenapa? Karena semua bukti di atas menunjukkan bahwa Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir sudah populer jauh sebelum Ali As-Sakran. Alih-alih dimulai dari Al-Burqatul Musyikoh yang jelas bukan kitab bergenre nasab, apalagi sejarah. Karena ini kitab tasawuf. Kesimpulannya, sudah ada satu pendapat pakar sezaman As-Sakran yang menuliskan Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir yang bukan bersumber dari As-Sakran. Kedua, syair dari Jamaluddin yang dikutip oleh As-Sakran. Tak tahu dia itu siapa, memang agak susah sih melacak namanya. Namun jelas sekali dia itu hidup tidak sezaman dengan As-Sakran. Artinya, nama Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir sudah populer jauh sebelum As-Sakran lahir. Inilah yang menurut usul fikih sebagai syura istifadhah, bahwa Abdullah kadangkali disebut Ubaidillah dan kedua nama ini diperuntukkan untuk satu orang saja, yaitu putra Ahmad al-Muhajir yang memiliki anak bernama Alwi, yang Alwi ini menjadi puncak seluruh klan Ba'alawi di seluruh dunia. Ketiga, Al-Jahurus Syafaf yang ditulis oleh Al-Khatib. Seperti penjelasan saya sebelumnya, kitab ini bukannya tidak berguna. Nah, begini cara peneliti humanis memakainya. Al-Jahurus Syafaf tadi dikarang oleh Al-Khatib yang wafat pada tahun 855 Hijriah. Dalam pelacakan saya, kitab ini ditulis pada tahun 820 Hijriah. Dan sudah saya konfirmasi dengan beberapa muhaqqiq kitab termasuk Abdurrahman Ba'adzib. Nama Ubaidillah sebagai datuknya Imam Ali Khalid Qosam sudah ditulis Al-Khatib pada Hikayatul Ula. Artinya di halaman paling awal tuh. Artinya pula nama Ubaidillah ini ditulis sekitar tahun 820 Hijriah. Dan pada tahun 820 Hijriah ini, berapakah umur As-Sakran? Masih ingat ya kalau As-Sakran itu lahir pada tahun 818 Hijriah. Ketika halaman awal ini ditulis, kalau Al-Khatib menuliskan silsilah Ali Khalid Qosam sampai Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir pada Hikayatul Ula, Ali As-Sakran itu baru berumur 2 tahun. Sekali lagi 2 tahun. Mungkinkah Al-Khatib berkompromi dengan balita yang masih merangkak untuk menuliskan datuk semua Ba'alawi dengan nama Ubaidillah? Oh, itu kan naskah dari perpustakaan milik Ba'alawi. Siapa tahu sudah diubah. Coba sini tunjukkan manuskrip Jahurus Syafaf dari Kuwait atau Britania. Coba sini buktikan kepada saya kalau namanya itu bukan Ubaidillah. Bukannya saya tidak percaya, tapi Kiai Imaduddin itu sering berkelit dari Mahaloniza, sibuk mencari celah untuk tidak membahas Syajarah Al-Barakah yang problematik itu. Padahal saya belum pernah mendapati Kiai Imad itu berburu informasi sedalam ini. Nah, saat saya keliru menyebutkan tahun wafatnya Al-Khatib dan dikoreksi oleh Kiai Imad, saya itu taslim betul. Tapi apakah Kiai Imaduddin bakal taslim kalau Ubaidillah bukanlah kali pertama disebut oleh As-Sakran berdasarkan 3 bukti di atas?